Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhani Junarto Mustafa. Di sini saya akan membuat video tentang perintah dasar Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Karena apa memakai Ubuntu? Karena Ubuntu itu lebih ringan daripada Ubuntu. Jadi bisa dipakai di laptop dengan spek yang rendah. Baik, pada segmen pertama ini kita akan membahas navigasi sistem file. Navigasi sistem file itu ada beberapa perintah seperti perintah pwd, ls, dan cd. Oh ya, untuk tampilannya agar lebih menarik ada tree. Jadi tree ini harus diinstal terlebih dahulu. Nanti saya akan demokan bagaimana cara menginstalnya di Linux. Pertama kita akan mulai yang awal, yaitu pwd. Jadi pwd ini digunakan untuk mengetahui lokasi kita saat ini. Selanjutnya ada ls untuk mengetahui isi direktori. Kalau ingin lebih detail bisa menggunakan ls-l. Atau untuk bisa mengetahui file tersembunyi juga bisa menggunakan ls-a. Di situ ada accession, itu file tersembunyi. Terus ada perintah cd. cd ini berpindah direktori. Jadi kalau cd titik-titik itu akan kembali ke direktori induk. Atau direktori induk itu direktori home. Atau cd untuk bisa pakai ini untuk masuk ke directory home juga. Ya. Atau kalau ingin masuk ke masuk ke directory bisa cd investigasi seperti itu. Oh ya, untuk tampilan tree ini harus diinstal terlebih dahulu untuk membuat tampilan lebih menarik melihat isi direktori. Oke, kita masuk ke segmen kedua, yaitu manajemen file dan folder. Pada segmen kedua ini kita akan membahas untuk membuat file, maksudnya bagaimana membuat file kosong atau membuat folder baru. Saya demonstrasikan. Pertama, kita gunakan perintah touch. Selanjutnya, nama file yang kita ingin gunakan. Kita pakai test 1 txt. Terus kita tampilkan, maksudnya kita lihat apakah sudah muncul menggunakan ls. Di sini muncul ya. Terus kita akan membuat folder menggunakan mkdir. Terus nama file, nama foldernya kita pakai lalu tampilkan lagi. Di sini muncul ya. Nah, setelah itu di sini ada perintah seperti nano. Kalau nano ini buat mengedit file. Nano test 1 txt. Kita isi halo. Untuk menyimpan kita ctrl-o. File name to write as yes. Kita pencet enter. Terus exit. Kalau kita ingin melihat isinya bisa menggunakan perintah cat nan 1 txt.
Di sini muncul halo. Oh ya, dan juga ada beberapa perintah seperti rm dan mv. Jadi mv ini untuk memindahkan atau mengganti nama file, dan rm itu digunakan untuk menghapus file. Kalau untuk menghapus folder, kita tinggal tambahkan rm-r. Di sini saya akan contohkan rm test1.txt. Di sini kalau kita tampilkan sudah kehapus. Terus untuk menghapus folder rm-r folder, kita tampilkan lagi, sudah hilang. Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga, yaitu pengelolaan file text. Jadi di pengelolaan, di segmen kedua tadi sebelumnya ada cat. Nah, di cat itu termasuk pengelolaan file text. Di sini saya akan menampilkannya lagi dengan contoh cat cronlog txt, menampilkan langsung di terminal. Selanjutnya ada less cronlog txt, dan untuk keluarnya kita menggunakan ctrl-z. Terus ada head dan tail. Head itu awal file, awal isi filenya. Jadi kita tulis head min n 10 cronlog txt, ada 10 di sini. Terus ada tail, itu halaman dari belakang ke dari belakang ke depan. Tail min n sama komennya. Dan tadi sebelumnya nano ya. Di segmen kedua atau pertama itu ada nano. Nano itu digunakan buat mengedit file. Ada Vim juga, tapi di Vim ini seingat saya harus install terlebih dahulu. Kita pakai yang sederhana saja, nano cronlog txt. Di sini kita bisa ngedit di cronlog ini. Kita sebagai editor. Baik, selanjutnya kita masuk ke segmen keempat, yaitu hak akses dan kepemilikan. Di sini saya ada chmod dan chown. Saya akan contohkan. Pertama chmod plus x file, maksudnya saya cronlog txt. Gunanya buat apa? Memberikan hak eksekusi pada file. Kita ls min l untuk lebih detail. Selanjutnya dengan angka. Sebenarnya bisa kita menggunakan rwx, tapi jadi lebih panjang. Kita bisa menggunakan angka. Saya contohkan chmod kita pakai nilai 2, maksud saya 6 00 ke cronlog txt ls min n lagi. Saya cuman ke cronlog ini memberikan akses read dan write. Kita ubah lagi.
1. Kita ls-n lagi, cuman ada execute. Selanjutnya adalah chown. Nah, gunanya chown ini buat apa? Chown ini buat mengubah kepemilikan hak aksesnya file. Saya contohkan, chown runlog txt. Saya memiliki akun lain, jadi nama akun lain saya itu Budi. Cara nambahinnya gimana? Nanti saya akan jelaskan. Oh, di sini harus sudo juga ya. Sudo itu super usernya. Maaf, apa ya? ls-l ya, ganti jadi Budi. Selanjutnya adalah informasi sistem. Di sini ada uname-a, itu menampilkan informasi kernel dan sistem. Saya contohkan uname-a, itu ada informasi sistem saya. Terus ada lsb release -a, itu menampilkan versi Ubuntu saya. Maksud saya Ubuntu. Saya sebut. Ya, sebenarnya sama ya, Ubuntu dan Ubuntu. Ubuntu itu lebih ringan. Terus ada uptime sama top. Uptime ini menampilkan durasi sistem hidupnya. Dan untuk top itu menampilkan proses yang sedang berjalan. Dan ya ada dua, top dan headtop. Headtop ini harus install lebih dahulu. Sebenarnya top juga harus install dulu untuk bisa dipakai. Kita gunakan uptime dulu. Selanjutnya adalah topnya. Ini real, menampilkan apa? Proses yang sedang berjalan. Keluar pakai Ctrl Z. Sekarang head top untuk menampilkan lebih menarik sama interaktif. Di sini ada tampilan penolongnya itu, ada setup, F2 setup, F3 search, F4 filter. Selanjutnya yang keenam, perintah jaringan. Di perintah jaringan ini ada ping, IP, sama NMCLI. Untuk ping, menguji koneksinya internet di website, di web browser. Contohnya kita pakai YouTube aja, youtube.com, menampilkan secara real time. Untuk keluar coba pakai Ctrl Z. Kita pakai IP sekarang untuk menampilkan IP address dan interface jaringan saya. IP A. Selanjutnya adalah IPR. Untuk selanjutnya ada NMCLI. Itu konfigurasi koneksi menggunakan Network Manager. NMCLI. Untuk keluar Ctrl Z lagi. Baik, kita masuk ke segmen 7, manajemen paket.
Di sini saya akan mengajarkan cara menginstalnya ya. Pertama kita sudo apt install. Kita install tree. Sebelumnya saya sudah remove untuk mulai dari awal lagi cara menginstalnya. Setelah install, kita bisa memakai perintah tree untuk melihat tampilan. Terus cara menghapus filenya, menghapus paketnya, kita pakai sudo apt sama bedanya remove tree. Yes. Selanjutnya ada sudo apt auto remove, itu menghapus file paket yang tidak terpakai. Baik, kita masuk ke segmen terakhir yaitu manajemen penggunaan. Di sini ada beberapa komen yaitu add user, del user, dan pass nama. Jadi pass nama ini buat ngasih password, mengubah. Kita akan masuk ke rootnya saja karena lebih mudah. Oke, kita sudah masuk ke root. Caranya penambahan add user, kasih nama di 21, langsung kasih password Budi 12, Budi 12, full name Budi 21, kasih nama Budi saja, room name strip. Yes, kita ganti password namanya Budi. Ini passwordnya apa? Kita kasih nama Budi 123, Budi 123 ya. Ini sudah berhasil keganti. Sekarang kita del user Budi 21 ini, del user Budi 21 ya. Di sini selesai. Jadi nama Budi sudah nggak ada. Oh ya, untuk cara kembalinya ke awal lagi, kita pakai exit. Clear ini untuk membersihkan terminal. Oke. Baik, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.